Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Leni dengan NPM 2151020055. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sini saya sebagai moderator kelompok 1 dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rama Arienda, NPM 2151020088 dan ada Putri Amalia Agustina NPM 2151020085 dan ada Nita Della dengan 2151020065. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai pembelajaran dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rama Arienda. Kepadanya kami persilahkan. Yang pertama, pengertian qiraat. Secara etimologi, al-qiraat jamak dari qira'ah atau bentuk masdar dari qira'ah. Sedangkan menurut terminologi, salah satu mazhab atau aliran pengucapan atau pelafalan Al-Quran seseorang mazhab furu'a yang berbeda dengan mazhab lainnya. Sebagian ulama mendefinisikan qiraah sebagai ilmu tentang pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran dengan berbagai macam variasinya, dengan cara menyandarkan kepada penutur asalnya dan aslinya secara mutawil. Baik, terima kasih kepada Rama. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Amelia. Kami persilahkan. Baiklah, di sini saya Putri Amelia Agustina akan membacakan materi yang kedua, yaitu latar belakang timbulnya perbedaan qiraah. Qiraah sebenarnya telah muncul semenjak Nabi masih ada, walaupun tentu saja pada saat itu qiraah bukan merupakan disiplin ilmu. Ketika Hisyam bin Hakim membaca surat Al-Furqan itu kurang benar, kemudian Umar mendengar dan kurang puas, sehingga timbullah sebuah perbedaan dengan Umar bin Khattab. Lalu Umar menyuruh Hisyam untuk menghadap Rasul dengan membaca kembali surat tersebut, dan Rasul bersabda, "Inna hadzal Qur'ana anzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu," yang artinya, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari 4992 dan Muslim 1936. Timbulnya penyebaran qiraah dimulai pada masa tabi'in, yaitu awal abad 11 Hijriah. Abu Bakar Siddiq tidak mau memusnahkan mushaf-mushaf yang selain yang telah disusun Zaid bin Sabit, seperti mushaf Ibnu Mas'ud, Miqdad bin Umar, dan lain-lain. Mushaf-mushaf dari selain Zaid bin Sabit tidak jauh berbeda dengan milik Zaid bin Sabit. Adanya mushaf-mushaf itu disertai dengan penyebaran para qori ke berbagai juru melahirkan sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu timbulnya qiraah yang semakin beragam dan terjadinya transformasi bahasa dan akulturasi dari bangsa-bangsa bukan Arabin, sehingga menimbulkan perbedaan qiraah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Putri. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang sebab-sebab perbedaannya qiraat, yaitu diantaranya sebab-sebab munculnya beberapa qiraat yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan qiraat Nabi, artinya dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Misalnya dalam surat Al-Sajdah ayat 17 sebagai berikut, "Ufilahum min quratin ayun." Sadaqallahul azim. Qiraah versi
Mushaf Bustamani adalah Bismillahirrohmanirrohim. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Shadaqallahul azim. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai kiroah yang berlaku di kalangan kaum muslimin. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka di dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. Ya, ini dibagi menjadi dua ketika seorang Huzail membaca at-tahinin, padahal ia menghendaki hatta-hinin. Rasul pun memperbolehkannya, sebab begitulah orang Huzail mengucapkannya. Yang B yaitu ketika orang Tamim mengucapkan hamzah pada suatu kata yang tidak diucapkan orang Quraisy. Rasul pun memperbolehkan sebab memang demikianlah orang Tamim menggunakannya dan mengucapkannya. Yang ketiga, adanya riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi kiroat yang ada. Yang terakhir keempat, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Baiklah, selanjutnya materi yang keempat dan yang kelima akan disampaikan oleh rekan saya Nita Dela. Kepadanya kami persilahkan. 4. Urgensi mempelajari qiraat dan pengaruhnya dalam penetapan hukum. 1. Urgensi mempelajari qiraat. A. Dapat menguatkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para ulama. Misalnya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. B. Dapat mentarjih hukum yang diperselisihkan para ulama, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 89, disebutkan bahwa kifarat sumpahlah berupa memerdekakan budak. Namun tidak disebutkan apakah budaknya itu muslim atau non-muslim. Hal ini mengandung perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. C. Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 222 dijelaskan bahwa seseorang suami dilarang melakukan hubungan seksual tatkala istrinya sedang haid. Sebelumnya haidnya berakhir. Sementara qiraat yang membacanya dengan yudstahira atau di dalam mushaf Utsmani tertulis yadhurna, dapat dipahami bahwa seseorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum istrinya bersuci dan mandi. Macam-macam qiraat. Dari segi periwayatan atau sanadnya, qiraat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mustahil sepakat berbuat kebohongan pada qiraat tersebut. 2. Mansyur, yaitu qiraat yang sanad dari periwayatannya syahir, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir dan sesuai tata bahasa dan rams Utsmani. 3. Ahad, yaitu qiraat yang syahih secara periwayatan tetapi menyalahi rams Utsmani atau kaidah bahasa Arab. 4. Syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak syahih. 5. Maudu, yaitu qiraat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali secara sanad. 6. Mudraj, yaitu qiraat yang menyertakan catatan tambahan ke dalamnya, padahal tambahan tersebut adalah merupakan hasil penafsiran. Baik, sekian materi dari kami kepada seluruh teman-teman dan rekan kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih atas ketertiban dan ketenangannya dalam pembelajaran kita. Untuk penutupan pembelajarannya hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Saya, selaku moderator, apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian kata, saya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.